Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa balagha risalah على الأمانة وصدق الأمة وداعيا إلى الله برسوله النبي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu amalan kita yaitu salat tarawih. Mudah-mudahan malam bisa kita tutup dengan witir insyaallah. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, malam hari ini kita mau bahas sedikit tentang bab akhlak, yaitu tema besarnya al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Dan bab malu ini menjadi salah satu rangkaian yang penting dan perlu untuk diperhatikan oleh setiap kita, apalagi kita adalah seorang muslim. Tema yang tadi ditujukan untuk disampaikan sebagai mudzakarah atau pengingat pada malam hari ini berlaku untuk seluruh kita, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu mari sama-sama kita awali dengan memahami, mendengarkan, merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-24, surah An-Nur ayat yang ke-26. Ayat ke-26 sebagai muqaddimah, sebagai pembuka dari ayat-ayat lanjutan. Nanti sampai ditutup kemudian sampai ke depan ayat ke-31. Kami bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-thayyibatu lil-thayyibina wal-thayyibuna lil-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba berbahagia, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, lebih kurang makna atau arti dari ayat yang barusan kami bacakan dalam surat An-Nur ayat 24 ayat 26, Allah menyampaikan kepada kita, perempuan yang baik itu untuk laki-laki, perempuan yang tidak baik itu untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik itu untuk perempuan yang tidak baik, sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik-baik. Mereka itu bersih dari apa yang dilakukan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Jadi kalau misalnya kita mencoba untuk menafsirkan secara sederhana ayat ke-26 dari surah An-Nur ini, maka itu adalah gambaran sunnatullah. Sekali lagi, kalau kita ingin mengambil sedikit tafsir sederhana dari ayat ke-26 surah An-Nur ini, itu adalah gambaran sunnatullah. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha kehendakannya, dengan kemaha iradahnya itu sudah memasangkan kalau laki-laki yang baik itu pasti insya Allah akan dipasangkan dengan laki-laki yang baik. Kalau laki-laki yang tidak baik itu insya Allah juga akan dipasangkan dengan perempuan tidak baik atau sebaliknya. Tapi barangkali kita menemukan sebuah pengecualian, misalnya secara kasat mata barangkali kita melihat
kok laki-lakinya si suaminya rajin sekali berangkat ke majelis, rajin sekali ikut dalam kegiatan kajian-kajian, sementara istrinya tidak. Atau sebaliknya, si perempuannya rajin sekali ikut majelis, ikut kajian, tapi laki-laki tidak. Ini namanya pengecualian. Rizqum minallah wa fathun qarib. Itu artinya adalah rezeki dari Allah yang akan dekat. Dan sesungguhnya jamaah sekalian, ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang qat'i, artinya ketetapan yang mutlak, bahwa pemasangan yang Allah sampaikan di dalam An-Nur 26 ini adalah sebuah perumpamaan yang menjadi sandaran buat kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan sebuah gambar pada diri kita yang baik, maka kita harus mendekatkan sebuah sarana cara untuk mendapatkan pasangan yang baik. Kenapa? Karena daripadanya akan turun kebetulan yang baik seterusnya. Itulah doa yang senantiasa kita panjatkan ketika kita berdoa. Dan doa ini kita ambil dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimis sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku senantiasa menegakkan salat. Kan gitu. Rabbi ja'alni muqimis sholati wa min dzurriyyati. Bahkan sebelum wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil para anak-anak kecil. Nanti kalau misalnya kami sudah tidak ada, siapa yang akan bersama? Allah. Itu barangkali jawaban yang kita lakukan pada saat nanti juga kita akan meninggalkan dunia fana ini dan kita wariskan kebaikan kepada anak-anak. Jamaah sekalian, tema tentang al-haya yang kemudian kita kemas dengan menutup aurat ini berlaku untuk seluruhnya. Nanti mukadimah tadi yang kami sampaikan di ayat ke-26 itu adalah pembukaan saja. Nanti penegasannya secara lebih rinci Allah turunkan dari fatwa itu di ayat yang ke-30 dan ke-31. Itu lengkap sekali. Bagaimana kita menjadikan diri kita ini harus punya akhlak malu kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu banyak sekali. Kepada siapa? Dan kita juga punya aurat, punya batasan kepada siapa-siapa saja yang Allah cantumkan di dalam ayat 30 dan 31. Perlakuan tentang malu saja itu sudah Allah gambarkan kepada manusia hidup, apalagi kepada manusia mati. Kami beberapa kali pernah membantu untuk memandikan jenazah. Saya selalu bilang kepada sahibul musibah bahwa memperlakukan orang yang sudah meninggal itu sama dengan perlakuan kita pada kita hidup. Kita butuhkan, kemudian kita tutup auratnya yang sampai kelihatan. Kenapa? Karena dasarnya pada saat mereka pada posisi hidup pasti punya rasa malu. Maka begitu pun kita perlakukan pada saat dia sudah menjadi mayit, jenazah itu juga harus kita perlakukan dengan dasar malu tadi. Kita tutup jangan sampai auratnya kelihatan, baik bagian depan atau bagian belakang. Itu yang barangkali perlu menjadi perhatian buat kita bersama, bahwa perlakuan rasa manusia kepada hidup begitu Allah perhatikan, apalagi kepada yang mati. Nah, tentunya menjadi sebuah kesimpulan umum buat kita bersama bahwa bab malu ini mulai mengalami pergeseran, dan mudah-mudahan kita bertahan dengan nilai-nilai dan norma Islam. Walaupun mungkin norma Islam kita coba sandarkan, kita kaitkan dengan norma ketimuran kita sebagai orang timur. Kita masih punya rasa malu, juga seperti barangkali orang barat yang liberal, yang bebas begitu, yang tidak punya aturan, tidak punya hukum, tidak punya tata krama, tidak punya tata nilai. Tapi kita insyaallah taala punya tata nilai, apalagi kita bersandar kepada
nilai Islam. Mudah-mudahan setiap kesempatan yang kita lakukan kita tetap memperhatikan akhlak sebagai seorang muslim, terutama memiliki rasa malu. Itu barangkali sebagai mudzakarah sebagai pengingat diri kami dan kita semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghibur kita dalam setiap nilai kebaikan. Alhamdulillah, wala takunanna minal mudzarin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.